Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifa dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menunjukkan informasi yang menarik dan ter-up-to-date seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, rayakan Imlek, Wendy Walters jalani rangkaian proses dari ibadah hingga sungkeman. Rayakan Imlek 2023, Wendy Walters menjalani berbagai rangkaian proses, mulai dari ibadah hingga datang ke rumah orang tua untuk melakukan sungkem. Meski kini tengah menjalani proses perceraian dengan Reza Arab, Wendy mengaku perayaan Imlek tahun ini tak ada bedanya. Dari perayaan Imlek tahun ini, Wendy berharap karirnya cemerlang. Ia juga menambahkan jika tahun ini fokusnya hanya untuk karir, tidak soal untuk asmara. Berikut wawancara dengan Wendy Walters. Dari sasaknya dulu, jadi kayak malam sebelum Imleknya itu biasa kita makan malam keluarga, terus semuanya rame-rame ke kuil, terus udah sembayang, udah tuh tidur bangun minta ampau. Kalau sekarang terbalik sekarang bagi-bagi Ya ampau. sekarang sama sih, bedanya bagi ampau bukan minta ampau lagi gitu. Jadi kayak sekarang jadinya kayak aku yang ngasih ampau. Cik, bisa dikatakan kayak memang setiap tahun kayak ritual kayak gini, misalnya yang ekstrim-ekstrim seperti ini memang Sebenarnya kalau untuk yang ekstrim aku baru ini sih, makanya tadi aku juga kayak baru lihat yang kayak wow gitu, kayak oke gitu. Karena sebelumnya mungkin memang ada ritual yang seperti itu juga, tapi kalau misalnya untuk yang kayak ekstrim yang kayak apa, ada tadi kan ada kayak gores-gores gitu kan, tusuk-tusuk gitu tuh aku belum pernah lihat sebelumnya. Cuma memang ada tradisi seperti itu, karena untuk di dalam Buddha itu sebenarnya tradisinya banyak banget. Sementara kayak dewanya itu kan sebanyak itu kan, kayak jadi tergantung kita tuh nyembahnya tuh yang mana sebenarnya gitu. Oke, tapi untuk personally aku untuk experience tradisi yang ini baru ini pertama kali. Makanya aja aku lumayan excited ngeliatnya. kaget nggak sih atau ngeri atau gimana nggak sih, Cik? Enggak sih, enggak kaget sih. Cik, sebelum sini tadi lihat di sosial media ini sembayang dulu di wihara ya. Iya, aku sembahyang dulu tadi di Gading Serpong. Dari Gading Serpong baru kesini. Ini dekat sama rumah mami aku, makanya habis itu sekalian. Oke. Ada doa khusus yang dipanjatkan? Iya. Apa doa khusus? Doa khusus untuk tahun Selain karir, Enggak ada sih. Karena aku benar-benar sekarang tuh fokusnya di karir dulu. Jadi kalau untuk yang lain belum dulu. Kalau datangnya udah, kalau enggak juga ya udah. Karena aku benar-benar masih muda juga, jadi kayak fokusku benar-benar sekarang di karir sama diri sendiri dulu aja. merefleksi diri di Imlek tahun ini seperti apa sih Ciwen secara pribadi? Karena kan kemarin kita tahu kan dengan masalah yang dialami juga, up and down-nya juga. Gimana untuk tahun ini? Ya nggak terlalu mikir gimana sih, lebih ke jalanin aja gitu, jalanin terus kayak lakuin hal yang memang bisa bikin aku lebih berkembang gitu. Karena kan sekarang aku memang kayak lagi jalanin banyak hobi gitu kan, karena kayak untuk menurut aku butuh untuk ngumpulin skill seperti itu sih, dan kayak ketemu banyak orang jadi kayak pengalaman baru, terus kayak ya gitu. Tapi kan ada perbedaan Imlek tahun lalu kan masih berstatus, sebab sekarang pun masih sebagai statusnya gitu, tapi kan agak beda gitu. Ya sih sama aja lah, sama aja. Tapi tahun lalu kayak 2000 tahun lalu tahun berapa ya? 2022 ya? 22 Tapi dari orang tua sendiri ada wejangan atau nasihat? Ini makanya mau pulang kan? Belum denger wejangan nih, makanya mau pulang dulu. Biasanya kayak kita pulang terus kayak biasanya kita pasti bakal berlutut ke orang tua gitu kan. Belum, jadi kayak belum bisa kasih tahu wejangannya apa. Tapi setiap tahun memang ada ya. Biasanya ada. Biasanya Makanan dari keluarga Ciwen yang khusus. yang harus khusus ada banget, yang harus khusus ada banget, 5 yang- makanan apa aja dan jadi favorit. babi lagi. Yang non halal ya pokoknya, ya mie gitu kan biar panjang umur gitu. Ya daging-daging lah, daging, ikan gitu-gitu. Ada makna khusus nggak sih, maksudnya? Sebenarnya ada, cuma karena aku kurang memahami jadi tidak bisa menjelaskan, maaf banget. tapi biasa ikut masak gak sih Kak, kalau ada kayak gitu? Sebelum-sebelumnya enggak sih, cuma kayak sekarang kan karena aku lagi suka dan lagi mencoba untuk masak, jadinya kayak ya bantu-bantu tuangin ke piring lah. Kan ngebantu kan itu. Sip. Oke. Udah, itu dulu. Ada outfit khusus nggak sih, Ci, kalau misalkan dari Imlek? Nggak ada sih Biasanya kan sebenarnya. merah-merah, Ci. Biasanya kan merah-merah, nggak harus merah sih. Sorry, maaf banget. Sebenarnya nggak harus wajib merah, kayak bisa gold juga. Tergantung sama
show-nya sih sebenarnya. Kayak tahun ini kelinci, ada yang kayak memang harus pakai warna hijau, ada yang memang harus pakai kuning, ada yang memang harus pakai oranye. Jadi kayak memang biasanya tuh setiap tahun ada dikasih broadcastan gitu, kayak tahun ini tuh lu harus pakai warna apa, yang show ini tuh wajib pakai warna apa gitu. Kalau outfit yang sekarang bagi cewek maknanya Outfit ini ya maknanya ya udah pakai gini aja, warna krim nih dari desainernya Cynthia Tan. Terus kan Tapi bisa dikatakan tadi kan show-nya sendiri kan kerbau dan tahun ini ada keberuntungannya amin. luar biasa. Amin. Seperti apa sih? Berita selanjutnya, Indra Bekti pulang dari rumah sakit. Sederet perawat sampai lakukan hal mengharukan saat akan antarkan kepulangan Indra Bekti. Presenter Indra Bekti akhirnya pulang dari rumah sakit. Indra Bekti pulang dari rumah sakit dan sederet perawat sampai lakukan hal yang mengharukan. Lantas, seperti apa potret haru para perawat saat antarkan kepulangan Indra Bekti dari rumah sakit? Ya, Indra Bekti dikabarkan pulang dari rumah sakit pada 21 Januari 2023. Indra Bekti diperbolehkan pulang usai dirawat selama 25 hari akibat pecah pembuluh darah di bagian kepala. Indra Bekti diperkenalkan pulang lantaran kondisinya sudah membaik. Namun suami Aldila Julita itu dilarang melakukan aktivitas berat selama 4 bulan ke depan. Indra Bekti dikabarkan sembuh dari perawat langsung melakukan ini demi antarkan pulang sang presenter. Hal itu diketahui oleh unggahan dari akun Instagram @lambegosip. Yang diunggah itu Indra Bekti tampak keluar dari ruangan. Ia juga tampak duduk di kursi roda seraya memakai baju kuning dan juga topi orange. Betapa kaget Indra Bekti saat melihat para perawat berbaris di lorong rumah sakit. Berikut wawancara dengan Cipta, adik Indra Bekti. Membantu untuk fisioterapinya gitu. Nah itu dilakukan memang seminggu 3 kali dari orang fisioterapinya, tapi sebaiknya di rumah juga dari keluarga tuh tetap terus melakukan latihan fisioterapinya. Ada batas waktunya fisioterapi sampai berapa lama? Fisioterapi biasanya 1 jam. Untuk ya, berapa bulan ke depan? Dilihat dari perkembangannya ya. Kalau nanti juga semakin dia udah semakin kuat, udah semakin mantap ininya, langkahnya atau apa pergerakannya gitu ya, ya bisa jadi lebih cepat. Tapi balik lagi juga kalau memang Mas Indranya motivasinya lagi kendor, lagi kurang, ya bisa jadi lama lagi. Tapi ada pantangan-pantangan dari dokter. Kalau pantangan sih cuma itu aja, nggak boleh kecapean dulu. Jadi selama 4 bulan ke depan ini belum bisa terima job dulu, kemudian juga belum bisa diundang ke stasiun TV mungkin atau wawancara gitu. Jadi selama 4 bulan ini benar-benar fokus untuk kesembuhannya dia. Nah itu boleh kalau mau jalan-jalan keluar, mungkin kayak ke ngunjungi rumah saudara gitu ya, karena kalau di rumah terus kan 4 bulan bosan juga ya gitu ya. Nanti itu masih boleh gitu, tapi yang jelas belum boleh stres gitu, kemudian dimarah-marahin gitu, itu nggak boleh. Tapi Mas, dengan Kak Bekti yang orangnya workaholic ya, dengan dilarang bekerja dulu 4 bulan, ada gimana sih responnya? Iya, itu dia sedih sih sebenarnya dengar gitu, selama 4 bulan nih nggak boleh nge-MC dulu gitu tuh. Dia sempat yang kayak, "Hah, serius? Terus gimana kerjaan-kerjaan yang ini?" katanya gitu kan. Terus ya kita udah kasih tahu kalau itu ya udah, kita udah kasih tahu semua ke klien ya. Alhamdulillah klien juga mengerti gitu ya dengan keadaannya Mas Indra sekarang gitu. Jadi ya beliau juga menerima lah akhirnya. Yang penting gimana caranya fokus biar cepat sembuh gitu. Kalau dilihat dari Mas Indranya sendiri, motivasinya dia tuh dia pengennya lebih cepat sembuh. Mudah-mudahan sih nggak nyampe 4 bulan bisa gitu ya. tapi selama di rumah sakit kemarin sempat menanyakan kerjaan-kerjaan gitu. Kalau selama di rumah sakit ya itu yang awal-awal iya, cuman udah mulai kesini udah tenangan sih, udah nggak terlalu berpikir masalah kontrak yang kemarin-kemarin gitu udah. Kalau untuk makanan gitu ada pantangan nggak sih Mas? Makanan ya kalau kayak ban dalam gitu nggak boleh, tapi kalau makanan yang biasa itu masih boleh, nggak ada pantangan sama sekali dari dokter. Mas, kalau dilihat dari badannya Mas Indra kan sekarang agak kurus gitu. Betul. Turun berat badannya berapa?
kemarin sih kalau dari kita juga belum sempat ngecek ya berat badan sebelum sama sekarang ini berapa, tapi memang kelihatan agak kurusan gitu ya. Mungkin karena juga kan kalau makanan di rumah sakit beda nih. Kalau kemarin mungkin dia agak membuncit itu karena jajannya sembarangan, sedangkan kalau di rumah sakit kan bener-bener makanan yang apa ya istilahnya sudah diperhitungkan segala macam. Kalau untuk apa namanya ke dokter lagi itu dijadwalkan kapan? Insya Allah seminggu ke depan, gitu. Di Senin depan mungkin. Di rumah diurus sendiri oleh Kadila atau ada suster? Ya di rumah kita nggak ada pakai tenaga suster ataupun perawat. Berita selanjutnya datang dari Sunan Kalijaga yang meminta Hotman Paris tak hakimi Ferry Irawan. Optimis sang klien bisa segera bebas seperti Nikita Mirzani. Sunan Kalijaga selaku kuasa hukum Ferry Irawan meminta agar Hotman Paris tak menghakimi kliennya dalam kasus KDRT Vena Melinda. Sebagaimana yang diketahui bahwa Hotman Paris merupakan kuasa hukum dari pihak Vena Melinda. Hotman Paris pun kerap menyebut bahwa Ferry Irawan bisa ditahan bertahun-tahun karena terbukti melanggar pasal-pasal terkait KDRT. Menanggapi hal tersebut, Sunan Kalijaga meminta Hotman Paris untuk tidak menghakimi kliennya, mengingat hakim masih akan terus memeriksa saksi serta bukti-bukti yang ada. Ayah Salmauvina Sunan itu bahkan menyebut bahwa Ferry Irawan sudah sangat bertanggung jawab karena mau mengikuti semua proses hukum yang ada. Sunan pun yakin bahwa sang klien bisa segera bebas seperti Nikita Mirzani. Ia meyakini bahwa setiap orang yang telah menjadi tersangka ini bisa bebas apabila memang terbukti tak bersalah. Bahkan Sunan memberikan contoh publik figur yang ditahan meski tidak bersalah. Berikut wawancara dengan Sunan Kalijaga. Keluarga, ini masalahnya. Makanya kenapa kalau kita bilang DS itu mau berurusan? Iya, karena keluarga sudah dibully habis-habisan. Sampai ibu ya, sampai katakan dan sakit karena urusan ini. Tapi keluarga dengan legowo sudah memaafkan dan tidak mau memperpanjang urusan ini karena hukum. Artinya urusan secara keluarga, secara komunikasi sudah selesai. Di sini ya, ini keluarga yang memutuskan, bukan dari kuasa hukum kami. Kami sebagai kuasa hukum keluarga juga udah pasti mengikuti apa yang menjadi keputusan daripada keluarga. Jadi jangan pernah menjustifikasi orang dan jangan pernah mendahului proses peradilan. Karena kami kalau memang mengambil hukum, udah pasti kami sudah tahu bahwa ini ranahnya itu ranah pidana undang-undang ITE. Bang Aris sama Kamaya sendiri otomatis mengenal sosok Feral dan Atala kan. Menyangka nggak sih kalau mereka berbuat seperti itu, atau mungkin ada yang memprovokator sampai akhirnya mereka berbuat seperti itu? Nanti kita ngomong soal provokator. Kalau saya sendiri, Pak boleh kencengan lagi suaranya? Soalnya mereka pada jauh. Kalau saya sendiri nggak punya sangka buruk ya sama Feral sama Atala. Mereka itu kan anak yang sehat, wajar-wajar aja kalau mereka itu emosi melihat Feral adanya mungkin yang seperti apa, mungkin punya apa, atau babak dulu atau apapun gitu. Nah, ketika kita mah maunya awal kita pernah menjadi keluarga, kita harus berpisah yang kita baik-baik gitu. Aku nggak punya tangan kabur sama sekali sama Feral sama Atala. Mereka kan baik juga. Bang Ari mungkin ada, berarti tidak menyangka ya kalau misalnya mereka atau mungkin ada orang di balik itu semua. Yang pasti ini saya mau sampaikan ya, buat edukasi juga kepada masyarakat dan para advokat khususnya. Tidak terkecuali apakah dia junior seperti saya atau senior. Artinya melihat ya fenomena yang sedang viral saat ini. Yang sebenarnya urusannya adalah urusan rumah tangga. Ya, nggak perlu lagi deh. Udah cari-cari cari-cari bala bantuan. Kayak saya juga sangat menyayangkan. Ya, ada seorang pengacara senior yang ada di pihaknya istri daripada klien saya ini menyatakan bahwa terkait dengan kasus kami mensomasi atau menegur, ya, menegur Denny itu katanya saya dibilang oknum, ya, oknum, ada oknum pengacara
ya yang mensomasi secara terbuka. Sekarang pertanyaan saya, kok bisa pengacara senior seharusnya yang membimbing kami sebagai yang junior ini menyatakan kami itu oknum? Apa yang saya lakukan, apa yang saya sama Bang Nahak lakukan itu adalah diatur dalam undang-undang advokat, yaitu mensomasi. Ya, mensomasi seseorang, menegur seseorang ketika atau dianggap ya sudah menjadi satu persoalan kepada klien kami. Kami melakukan itu loh, melakukan tugas sebagai advokat. Kenapa dibilang kami ini oknum? Oknum berarti saya sama Bang Nahak dibilang oknum sama pengacara senior. Berita selanjutnya, Roy Kiyoshi bocorkan ramalan Shio yang akan beruntung di tahun kelinci air, banyak banget untuk peluangnya. Roy Kiyoshi membocorkan ramalan Shio yang beruntung di tahun kelinci air ini menurut perhitungan Cina. Dikenal sebagai paranormal sekaligus anak indigo, Roy Kiyoshi memang kerap memberikan ramalan jelang tahun baru. Menurut Roy Kiyoshi, secara keseluruhan tahun ini akan diwarnai dengan aura ketenangan, kedamaian, dan juga peluang yang besar. Terbukanya peluang ini menurut Roy Kiyoshi menyarankan agar masyarakat tidak ragu dalam melakukan sebuah usaha. Lebih spesifik lagi, Roy Kiyoshi memberikan ramalan tentang Shio yang akan beruntung di tahun kelinci air ini. Rupanya ada 4 Shio yang diprediksi akan beruntung, yaitu Shio kelinci, Shio kambing, Shio babi, dan kerbau, dan juga Shio anjing. Paranormal usia 35 tahun ini menyebutkan bahwa keempat Shio tersebut mengalami kesulitan di tahun-tahun sebelumnya. Walaupun tahun ini menjadi tantangan tersendiri, keempat Shio itu disebut akan beruntung dalam karir dan usahanya. Selain itu, Roy juga menyoroti tahun 2023 yang kemungkinan akan dilanda oleh cuaca ekstrim yang juga tidak bersahabat. Bahkan pria yang bernama asli Roy Kurniawan ini mengaku sering bermimpi bahwa Indonesia akan dilanda bencana alam. Berikut wawancara dengan Roy Kiyoshi. Kedamaian dan satu peluang yang sangat besar sekali untuk melakukan banyak usaha dan kerjaan. Jadi tahun kelinci ini kita tuh harus banyak ekspansi atau spekulasi yang mungkin tahun-tahun lalu kayaknya ditahan-tahan. Jadi tahun ini kita kalau mau ngerjain apa-apa langsung hajar aja gitu. Jangan nunggu tarsok-tarsok. Jangan nunggu tarsok-tarsok. Cuma aku agak sedihnya gini loh. Gimana? Aku punya kayak vision gitu. Mungkin ini semoga nggak terjadi ya. Maksudnya ada kayak ya alam itu ekstrim banget di tahun 2023. 2023. Iya, 2023 tuh alam agak ekstrim dan kurang bersahabat seperti itu sih. Oke, jadi sarannya Roy gimana nih untuk menghadapi alam yang sangat ekstrim ini? Ya, saran aku sebagai anak indigo juga, aku berpesan agar kita menjaga alam, kita bersahabat dengan alam juga. Entah kenapa ya, 2023 tiba-tiba bisa panas, betul. Itu bisa dingin, banget hujan, kayak gitu kan. Jadi itu yang ngebuat kita kayak, aduh kita kalau keluar masuk rumah berdoa dulu deh kayaknya. Betul. Biar nggak ada gempa, nggak ada apa, nggak ada ya kan? Iya. Oke, thanks Roy. Itu informasi yang sangat baik juga untuk kita semuanya saling menjaga alam ya Roy ya. Betul. Oke. Dan pertanyaan selanjutnya Roy, di tahun kelinci ini tiga Shio apa sih yang paling beruntung di tahun ini Roy? Baik, Shio yang beruntung di tahun ini adalah Shio kelinci. Oke. Ya, Shio kelinci. Ingat ya warga kelinci semua ada yang Shio kelinci. Mana coba saya tanya dulu, mana warga kelinci mana ya? Mana? Ada kelinci semua ya. Oh ada. Ada kelinci, ada Shio kambing. Shio babi. Kerbau, babi, dan anjing. Anjing. Bagi kalian yang punya Shio tersebut, selamat kalian beruntung lebih mujur di tahun ini. Ini tahun kalian gitu ya. Iya benar. Langsung kelihatan sumringah loh yang Shio-nya disebutkan tadi, langsung senyum-senyum sendiri loh. Kelinci, kambing, babi, anjing, kerbau. Wow, alasannya apa Roy? Ini mereka itu tahun-tahun yang lalu kan agak seret gitu kan. Sebenarnya tahun ini juga sebenarnya agak tantangan lah ya, challenging banget lah ya. Tantangan gitu. Nah, tahun-tahun ini menurut aku itu adalah tahun yang sangat beruntung buat kalian untuk kerja sih. Oke, jadi silahkan dimanfaatkan mumpung ini tahun kalian.
Kemudian Roy, nah sekarang kebalikannya nih Roy. Kalau tadi kan Sio yang paling beruntung, nah sekarang Sio apa saja yang tidak cocok di tahun kelinci ini, Coy? Aku sambil buka kitab suci aku ya. Ada ya? Oh, kitab nanti sakti, boleh saya beli kitab sucinya? Jangan, bahaya ya. Ini aku selalu kalau ada nulis, kalau ada terawangan aku selalu nulis di sini. Langsung ya, biar langsung tercatat gitu ya. Betul. Sio yang kurang beruntung di tahun 2023 adalah ini, ingat-ingat ya. Oke. Sio ayam, sio tikus, ayam, tikus, sio kuda dan naga. Kuda, naga, ayam, tikus, kuda dan naga. Alasannya apa, Roy? Jadi mereka ini elemen-elemen sio ini agak harus hati-hati. Oke. Mungkin di bidang ada juga tentang usaha, kemudian juga kesehatan, rumah tangga dan cinta. Wow, cinta itu yang paling utama biasanya. Tapi Roy, gini, mungkin sio-sio yang tadi bisa kita bilang kurang beruntung. Tapi ada nggak sih hal-hal yang bisa mereka lakukan untuk merubah karma itu, untuk merubah hal yang tidak beruntung tadi menjadi beruntung? Ada nggak sih caranya? Itu gampang banget. Jadi ketika kita diramal nggak beruntung, kita banyak melakukan karma. Tatapan indra bekti terlihat kosong usai jalani 3 kali operasi. Begini penjelasan dari Indi Brands. Kepulangan Indra Bekti ke rumahnya setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit sempat diabadikan dalam sebuah video. Dalam video tersebut, tampak Indra Bekti yang berusaha tetap bercanda, namun tatapannya masih kosong. Mengenai kondisi Indra Bekti yang tampak kosong, tatapannya itu, sang sahabat Indi Brands juga menanggapi. Tak banyak berkomentar, Indi Brands mewajarkan hal tersebut. Menurut Indi, kemungkinan Indra Bekti tengah fokus untuk melihat objek yang ada di hadapannya. Hal itu yang membuat Indra Bekti terlihat memiliki tatapan yang kosong. Artis 51 tahun ini meminta warganet agar tak terlalu mengomentari kondisi Indra Bekti. Indi menambahkan bahwa Indra Bekti tengah berjuang untuk memulihkan kondisinya. Berikut wawancara dengan Indi Brands. Aman ya? Guys, handphone turun guys. Sabar. Maaf. Emang udah nunggu udah lama ya? Udah deh. Siapa yang disuruh? Inisiatif. Iya benar. Lagi ya buat kedepannya ya. Tapi gimana sih masalah kesehatan dia sekarang masih kadang suka lupa kah atau gimana? Ya hal yang lumrah lah, kan problemnya kan di kepala ya, di otak gitu. Jadi jangan berpikir bahwa udah pulang dia udah bisa nge-MC lagi, udah bisa kembali normal, enggak lah. Dengan tim rumah sakit mengizinkan Bekti sudah bisa pulang pun itu sebetulnya udah hal yang baik ya. Karena mungkin banyak juga teman-teman kita yang lain yang sampai sekarang belum bisa seperti Bekti gitu di situasinya. Jadi ya menurut aku kalaupun sekarang ini masih ada beberapa jalan, kayak tadi pagi aja aku coba telepon Dila di jam-jam pagi itu memang lagi jam fisioterapi. Jadi memang ada terapi yang mesti dilakukan. Jadi bukan berarti kalau udah pulang itu udah totally sembuh total, amin ya, menuju proses ke sana, tapi kan semua ada progresnya. Jadi ya nggak mungkin rumah sakit mengizinkan Bekti pulang dengan catatan Bekti mengalami kemunduran, itu nggak mungkin. Justru kan dengan adanya banyak kemajuan, jadi rumah sakit sudah mengizinkan Bekti untuk boleh berobat jalan, dalam arti kata tetap ada tindakan-tindakan yang bisa merangsang kembali syaraf-syarafnya, otot-ototnya supaya dia bisa kembali pulih, bisa jalan normal lagi. Jalan normal itu maksudnya bisa berjalan tanpa bantuan ya, maksudnya ya sudah bisa melakukan semua sendiri. Cuma kan yang paling menyenangkan itu adalah di saat kita mendengar bahwa Bekti sudah pulang. Itu aja menggembirakan, karena kan hampir udah lebih dari 21 hari ya di rumah sakit. Meskipun anak-anak datang ke rumah sakit, tapi kan itu kan tetap aja beda hawa kamar rumah sakit dengan hawa di rumah gitu kan, pasti kan beda. Ini ketika dia pulang ke rumah, ini tahu nggak sih apa yang pengen banget dia lakuin setelah pulang ke rumah sakit? Waktu kalau di rumah sakit sih, kalau aku iseng gitu nanya, Bekti lagi kalau sekarang pengennya apa? Gitu. Jadi kalau Bekti tuh saat ini memberi pertanyaan nggak bisa yang panjang, jadi yang short question gitu untuk tanya sama Bekti. Bekti kalau saat sekarang nih Bekti lagi pengen apa? Pengen siaran, pengen kerja, pengen MC, dia bilang gitu. Jadi dia memang mungkin punya good memory di pekerjaannya, karena kan pekerja-pekerja kayak kami ini kan memang senang ya melakukan pekerjaan yang kita lakukan saat dulu, sekarang, dan mungkin nanti. Jadi yang terekam itu adalah pekerjaan yang menyenangkan buat Bekti, yaitu pengen kerja. Tapi Tendi tahu nggak sih kapan dia bakal balik lagi jadi entertain? Wah itu nggak ada batasan utama bahwa dia bisa sembuh total seminggu, 2 minggu.
itu kan balik lagi dari kemampuan bekti dan semua yang menunjang ya di bekti. Jadi pada intinya nggak ada batasan, pokoknya 2-3 bulan lagi bekti pasti oke. Ya kita sih berharap bisa. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis bersama dengan saya Kusnola Syaifa, jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.